Beragam kegiatan seperti lomba tadarus Al-Quran, lomba azan, dan lomba cerdas cermat diselenggarakan untuk mengisi waktu bulan Ramadan untuk narapidana di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lapas Gunung Sindur mulai beroperasi sejak 2013 dengan kapasitas hunian 1.308 dan per hari Jumat ini jumlah narapidana mencapai 983 orang. Meski belum melebihi kapasitas, tapi Lapas Gunung Sindur berbeda dengan lapas lainnya. Di Blok B, C, D, selain narapidana bekerja, saat jam bebas warga binaan tidak diperkenankan keluar blok. Sedangkan Blok A merupakan blok dengan kategori Super Maximum Security. Diisi 24 narapidana dari kapasitas jumlah kamar untuk 36 orang. Penguncian blok ini pun menggunakan sistem pintu otomatis. Sejumlah narapidana seperti Gayus Tambunan mendekam di lapas ini. Koresponden CNN Indonesia Nesya Megawati saat ini berada di Lapas Kelas 3 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nesya, kegiatan apa saja yang dilakukan para napi jelang berbuka puasa seperti saat ini? Ya, Eva, seperti kegiatan meskipun berada di dalam jeruji besi, tapi narapidana masih tetap mendapatkan haknya, misalnya dengan ada kegiatan kerohanian ataupun keagamaan. Misalnya aja tadi ada lomba tadarus Al-Quran, lalu kemudian ada lomba azan, lomba kultum, tadi bermain juga rebana seperti yang tadi kita lihat tadi. Dan ini dilakukan di dalam suasana Ramadan seperti ini. Meskipun bukan dalam bentuk Ramadan, tetapi tetap ada juga narapidana ataupun kegiatan-kegiatan narapidana lain, seperti ada kegiatan di bengkel latihan kerja, membuat mebel, Eva, dan juga kegiatan para narapidana di dapur dan juga kegiatan yang lainnya. Uniknya di Lapas Gunung Sindur ini ada 4 blok, memang, Eva. Kalau blok A untuk narapidana untuk kategori high risk dengan super maximum security, di mana dalam satu blok itu ada 36 kamar, di mana masing-masing satu kamar hanya diisi satu orang. Pengunciannya pun menggunakan sistem otomatis, dan ini pengadaannya juga ini menjadi pilot project untuk pembangunan blok ataupun penjara lapas di Nusa Kambangan dengan kategori high risk. Kemudian ada blok B dan untuk blok C untuk kategori narkoba dan juga kategori kriminal umum, sedangkan D adalah untuk kategori tipikor. Berbeda dengan lapas-lapas seperti yang lainnya, Eva, bahwasannya di sini pada jam-jam bebas, biasanya kalau saya beberapa kali kita berkunjung di Lapas Jambi maupun di Banjarmasin, jam-jam bebas ataupun jam-jam ketika dari jam 7 pagi, jam 7 sampai dengan jam 5 sore, ketika jam bebas, narapidana diperkenankan untuk beraktivitas di luar blok. Tetapi berbeda di Lapas Sindur ini. Meskipun di blok B, C, dan D tidak dalam kategori maksimum security, tetapi hanya beberapa ataupun narapidana tertentu saja yang misalnya pekerja ataupun yang mempunyai pekerjaan ataupun artinya mempunyai kegiatan positif di dalam penjara yang boleh keluar dari blok. Artinya secara kategori Lapas Gunung Sindur ini juga cukup meskipun hanya cuma satu blok A saja yang dikategorikan sebagai maksimum security, tapi blok-blok lainnya juga narapidana sangat dibatasi kegiatannya. Meski demikian, seperti kita lihat sekarang ini, Eva, ini ada sedang ceramah atau kultum, seperti kegiatan-kegiatan di pesantren. Kalau kita melihat suasana seperti sekarang ini, seperti berada di sebuah pesantren atau bukan berada di sebuah ataupun jeruji besi. Mereka yang berada di sini adalah para terhukum sejumlah kasus, banyak kasus, tetapi di tempat ini mereka berusaha untuk, atau narapidana, untuk kembali menjalani pembinaan atau bisa kembali di masyarakat. Saat ini saya bersama dengan salah satu narapidana dengan dengan Mas Hakim, ya, Mas? Ya, Mas Hakim, kategorinya ini adalah kasus narapidana kasus narkoba. Mas Hakim, ini sudah berapa lama, Mas, di sini? Alhamdulillah, saya sudah menjak 3 tahun, berarti sudah 3 kali puasa dan 3 kali lebaran. Dan di sini adalah super mengendalikan mental kita, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah dan bisa mempelajari agama agar lebih dekat lagi. Dan inilah pesantren. Dan memang di luar sana lebih banyak orang-orang yang maksudnya lebih hina daripada kita dan lebih bejat daripada kita. Namun kita di sini adalah pilihan Allah. Itu satu dulu, kita bahas satu dulu itu. Kita ini adalah semua adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa hidup lebih baik lagi, hidup lebih mulia lagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di mata manusia itu sendiri. Gitu. Apa yang paling, Mas, selama 3 tahun ini
kerohanian apa yang benar-benar didapatkan ketika menjalani hukuman di sini, terutama ketika pada saat masa-masa Ramadan seperti sekarang ini, Mas? Alhamdulillah semenjak kami berada di sini untuk Ramadan, kita mengisi untuk tadarus Al-Quran, untuk membahas kajian-kajian tafsir Al-Quran. Apalagi alhamdulillah sudah diisi dengan kajian-kajian dari guru luar, dari ustadz-ustadz kita, yaitu dari Dompet Doapa, dari Yayasan Al-Falah. Di sini untuk mengisi, untuk memacu kepada mental dan spiritual mereka untuk bangkit gitu. Di dalam bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Kita sangat punya waktu, punya luang untuk bertemu Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, dan punya kesan tersendiri bagi diri kita gitu. Bahwasanya diri kita ini sungguh dapat kenikmatan yang luar biasa untuk lebih dekat kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan itu sangat berarti untuk berkumpul bersama keluarga itu. Ini apa yang paling dikangeni ketika pada saat suasana seperti apa? Mungkin suasana momen sahur bersama dengan keluarga atau buka bersama, apa sih Mas yang paling dikangeni sehingga ini menjadi titik balik untuk menjadi ketika kembali ke masyarakat lagi bisa paling tidak jangan sampai menjadi terhukum kembali? Ya, gini. Jadi rindu yang paling besar di dalam Ramadan, momentum yang paling besar dalam Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri, itu adalah berkumpul bersama keluarga, bertemu dengan istri, anak, bersenda gurau dengan keluarga, dan minta maaf, saling memaafkan kepada terutama orang tua, anak, istri, dan tetangga-tetangga. Dan saya untuk kepada para alumni, maksudnya untuk para mantan narapidana, ya, lembaga pemasyarakatan dimanapun, ya kan, kami mewakili atau orang tua, saudara, istri, dan anak mewakili untuk memberikan masukan kepada kalian semuanya, agar yang pertama yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi. Apabila sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu pasti akan ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan dimanapun, itu akan ada balasannya. Dan mungkin balasan yang paling terasa saat ini adalah saat ini menjalani harus mendekam di jeruji besi untuk berapa tahun ini, Mas? Untuk 3 tahun 8 bulan. Masih berarti kira-kira 3 tahun berikutnya. Terima kasih Mas Umar, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwasannya seperti tadi kejahatan apapun harus akan mendapatkan balasannya. Dan Eva, untuk berpikir kembali untuk jangan sampai untuk melakukan kejahatan. Nah, di santri ini ataupun di blok-blok yang ada di blok B, C, dan D, di masing-masing blok ada kamar santri. Artinya bahwasannya para narapidana bisa ikut di dalam bergabung di kamar santri, bisa ada lakukan. Perbedaannya adalah di kamar santri dengan kamar yang ini adalah para narapidana harus ikut terlebih dahulu pesantren kilat seperti ini. Lalu kemudian nanti akan kalau sudah melalui asesmen akan ditempatkan di blok ataupun di kamar santri. Nah, ini nanti mereka yang sudah di sana biasanya melakukan kegiatan seperti tadarus bersama, sholat berjamaah bersama, dan juga kegiatan-kegiatan rohani ataupun kegiatan spiritual lainnya. Tapi di sini di lapas Gunung Sindur bukan hanya agama umat muslim saja yang ada, juga fasilitas, ada juga keagamaan lain seperti kami melihat ada gereja dan juga wihara untuk memenuhi ibadah ataupun kegiatan spiritual masing-masing agama dari narapidana. Eva. Ya, Nesya, ada beberapa nama yang mungkin sangat dikenal publik berada di lapas Gunung Sindur. Misalnya Gayus Tambunan, kemudian juga Abu Bakar Ba'asyir. Apa saja aktivitas yang dilakukan beberapa nama besar yang dikenal publik di dalam lapas selama bulan Ramadan ini? Eva, memang beberapa nama seperti Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lagi kemudian nama-nama yang lain seperti Anggodo, lalu kemudian ada juga Gayus Tambunan juga mendekam berada di sini. Tetapi kalau tadi saya melihat pada saat sholat Jumat rekan kami, yakni rekan kami Hadi Hadiana yang ikut juga sholat berjumpa mengatakan bahwasannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ikut juga sholat Jumat bersama ketika tadi siang, lalu kemudian juga Gayus Tambunan juga ikut sholat Jumat, tetapi memang tidak ada kegiatan khusus untuk kedua tokoh tersebut. Abu Bakar Ba'asyir atau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berada di sel yang terpisah, tidak bergabung ataupun tidak berada di blok
A yang merupakan super maksimum security. Abu Bakar atau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berada di sel sendiri dengan pengaman tersendiri, sementara Gayus Tambunan di mana tadinya berada di Blok A kira-kira 1 tahun, kemudian sekarang dipindahkan ke Blok D untuk kategori tipikor. Eva. Baiklah, Nesya Megawati, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.